Oke, Silakan Kak Mutia dimulai. oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Kakak mungkin yang kemarin udah pernah bahas literasi bahasa Indonesia sama kamu Tia. Hari ini kita membahas masih ranah bahasa Indonesia ya, tapi sekarang especially untuk TIU verbal. Nah, sebelumnya kakak mau explanation dulu ya. Sebenarnya TIU verbal itu apa aja sih isinya gitu kan. Nah, berbeda memang dengan literasi bahasa Indonesia. Meskipun sama-sama ranah bahasa, tetapi untuk TIU verbal itu ada ranah analogi, silogisme, dan juga yang terakhir itu unsur kalimat atau pola kalimat. Ya, seperti S, P, O, K, pelengkap, dan lain-lain. Nah, jadi hari ini kita concernnya di situ ya. Oke, tadi sudah dimulai. Sebelum kita masuk ke dalam soal ya, ada penjelasan dulu dari kakak. Atau mungkin di sini ada yang sudah memahami sebelumnya, mungkin ada yang udah pernah mengerjakan soal-soal yang berjenis analogi. Jadi untuk soal yang kali ini kayaknya nggak kaget lagi ya, karena memang tipikal dari soal analogi itu ya seperti ini gitu kan. Gimana? Sebelumnya udah ada yang pernah coba untuk mengerjakan soal analogi? Ini kakak sambil standby di chat ya, forum chatnya, di meeting chatnya. Oke, mungkin udah pernah ya, karena tadi kakak lihat di sini udah ada yang langsung menjawab dengan jawaban yang nanti kita lihat ya jawabannya tepat atau tidak. Oke, teman-teman semuanya. Pertama, analogi itu apa sih gitu kan ya? Analogi itu artinya adalah persamaan atau persesuaian hubungan ya antara dua hal yang berlainan. Nah, jadi sebenarnya ada yang menyebut juga analogi itu disebut dengan padanan hubungan atau juga ada yang disebut analogi itu adalah padanan kata. Nah, sebenarnya kita mencari persesuaian ya yang bisa kita simpulkan dari sebuah analogi. Bisa jadi analogi itu dibikinnya seperti pola kalimat ya. Kalau nyambungnya memang seperti pola kalimat berarti ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat dari optionalnya. Terus juga verbal, verbal artinya adalah kata-kata atau kumpulan kata. Dapat diartikan ya, analogi verbal merupakan kesesuaian hubungan antar kata dengan kelompok kata lain. Nah, jadi di sini kita mainnya lebih ke kelompok kata ya. Oke, Gilang, di sini katanya lagi bingung sama materi TIU yang tentukan huruf selanjutnya. Tentukan huruf selanjutnya itu masuknya ke TIU verbal, kayaknya bukan TIU verbal deh. Tadi kakak lihat ada di soal atas. Cuma kita fokusnya ke sini dulu ya, Gilang ya. Tadi yang udah menjawab, Gilang sama Isyana ya. Kita mulai aja dari soal nomor satu, teman-teman semua di sini. Ada tiga kelompok kata ya. Di sini ada petani, ada membajak, ada sawah. Oke, yang paling tepat itu tadi sudah ada yang jawab. Jawabannya itu mayoritas tadi jawabannya A ya. Penyanyi menyanyi panggung. Terus kalau yang B aktor bersandiwara film. Yang C seniman memahat patung. Yang D pegawai bekerja honor. Yang E tentara berlatih perang. Nah, memang yang namanya soal analogi itu pastinya mengkecoh ya, karena memang tujuan soal tuh kayak gitu. Nah, untuk petani membajak sama sawah itu, kalau kita lihat dari polanya ya, petani itu kan dia subjek ya, guys. Petani itu subjek. Selanjutnya, membajak itu kan kata kerja aksi ya, atau sebuah tindakan yang disebut bisa dengan predikat. Nah, sawah itu bisa disebut keterangan ya. Sebenarnya lokasi kan, tapi keterangan itu berarti keterangan tempat. Oke, gitu. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah penyanyi menyanyi panggung, gitu ya. Jadi misalkan petani sedang membajak di sawah atau petani sedang membajak sawah. Penyanyi sedang menyanyi di atas panggung, kayak gitu ya. Jadi lebih persesuaiannya itu yang lebih berhubungan atau berelasi. Nah, ini sama-sama S, P, dan juga K. K-nya itu sama-sama keterangan tempat. Seperti itu. Nah, jadi kita simpulkan untuk soal 35 jawabannya tepat ya. Selamat untuk yang menjawab A, Gilang sama Isyana. Tadi mudah-mudahan yang lainnya juga yang udah join, jawabannya tetap sama ya, Kak ya. Oke, berarti aman soal 35 ya. Jadi kalau kita lihat padanan hubungannya ternyata berhubungan dengan pola kalimat atau unsur kalimatnya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjawab nih 36, tapi agak potong ya, nggak apa-apa ya.
Coba kakak nggak mau ke-spill pembahasannya nih. Oke guys. Nah, coba ya. 36 mobil, kapal, sama pesawat. Isyana yang D nih jawabannya katanya nih. Yang lain? Oke, ada yang jawabannya D, ada yang jawabannya C. Kita lihat ya. Mobil, kapal, dan pesawat ya. Ini kan sama-sama jenis dari kendaraan ya guys ya. Nah, berarti ini hubungannya itu adalah hubungan golongan ya. Hubungan golongan atau hubungan jenis. Oke. Hubungan golongan atau hubungan jenis. So, untuk jawabannya itu adalah yang D. Oke, yang D ya. Oke, yang kakak tandain tuh. Nah, kenapa yang D? Karena kalau kita lihat mobil, kapal, sama pesawat, meskipun ini kendaraan yang beda-beda dipakainya ya. Misalkan mobil ya di darat, terus kalau kapal itu di laut, pesawat itu di udara. Nah, tapi kalau kita lihat dari kesesuaiannya, sorry, C. Salah, maaf. Salah nge-highlight guys. Maksudnya yang D jawabannya. Nah, berarti sebenarnya kayak mobil ya di darat, kapal itu berjalannya di laut, selanjutnya pesawat itu di udara. So, jawabannya adalah yang D. Berarti jawabannya Isyana masih tepat ya. Nah, kalau terminal, pelabuhan, sama bandara itu dia kurang beranalogi dengan mobil, kapal, pesawat ya guys ya. Jadi yang paling tepat itu adalah lebih ke yang D. Seperti itu. Jadi urutannya juga sesuai. Kecuali di sini urutannya tidak sistematis. Misalkan mobil, kapal, pesawat, di sini udara, laut, darat. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Jadi aturannya analogi adalah juga dia harus sistematis antara pertanyaan dengan statement jawabannya. Oke, seperti itu. Lanjut. Ya, sampai yang gudang barang. Masih mudah ya. Ini padanan hubungan itu ada yang tiga kelompok kata, ada yang dua kelompok kata ya. Silakan dijawab. Isyana lumayan cepat nih menjawabnya ya. Oke, yang D. Apakah jawaban Isyana saat ini masih tepat? Kita cek ya. Coba kakak tunggu dulu nih yang lain gimana? Atau ada yang bisa menjelaskan mungkin kenapa apa sih padanan hubungan dari kelompok kata gudang sama barang? Oke, gudang itu kan gudang tempat penyimpanan barang ya. Oke, misalnya gudang atau definisi lah bisa ya adalah tempat, aduh jelek banget tulisannya nih, tempat penyimpanan barang. Nah, kan kalau ada adalah itu kan berarti kan dia seperti kalimat definisi ya. Nah, berarti yang lebih tepat di sini jawabannya adalah yang D ya. Berarti bank tempat penyimpanan deposit. Atau misalkan nanti ada kayak bank uang kayak gitu ya. Nah, kalau untuk buku perpustakaan kan sebenarnya perpustakaan juga kan eh, tempat tempat penyimpanan buku gitu ya. Tapi di sini urutannya itu harusnya perpustakaan buku gitu loh. Jadi kayak gudang barang. Jadi lokasinya dulu baru itemnya atau kata bendanya seperti itu. Jadi untuk 37 jawabannya adalah yang D. Oke, jawabannya yang D. Seperti itu. Oke, kita next ya. Ke next question. Yes, masih dua kelompok kata. Silakan dicari jawabannya. Pikiran otak.
Oke, pikiran sama otak. Oke, Isyana jawabannya yang E. Selain E, ada nggak nih yang mungkin punya perspektif yang berbeda? Kelompok kata pikiran sama otak. Oke, Gilang jawabannya B. Kata-kata lisan. Oke, boleh dijelasin ya nih? Siapa yang mau menjelaskan nih ya? Mungkin Isyana boleh menjelaskan jawabannya kenapa E. Boleh langsung, boleh secara meeting chat ya. Gilang juga boleh, silakan. Ada nggak yang mau memberikan reasonnya? Kenapa pilih jawaban E atau B ini nih? Sebelum kakak yang bahas. Enggak ya, ya udah. Coba kakak bantu ya. Jadi kayak pikiran sama otak itu kan sebuah hal yang berpadanan ya, atau hal yang berhubungan, atau dia itu berelasi. Nah, bisa kita simpulkan seperti kalimat ya. Pikiran ada di otak. Ya, ingat ya, tadi kakak notice di awal bahwa si analogi itu juga bisa dibuat sebuah kalimat ya. Kalau memang, oke, yang pikiran itu ada di otak, sedangkan awan itu ada di langit. Nah, oke, ini siapa yang menjawab nih? Gak ada namanya. Oke, kakak setuju ya dengan penjelasan dari ini nih. Di sini username-nya cuma pakai koma nih, tanda koma nih. Oke, jadi pikiran ada di otak, sedangkan awan itu ada di langit. Nah, penjelasan ini juga boleh menggunakan kayak konjungsi gini ya, ketika kalian menjelaskan alasan secara langsung ya. Oke, jadi jawabannya tepat. Jawabannya yang E. Jadi pikiran ada di otak, awan itu ada di langit. Oke, masih aman. Oke, sekarang kita lanjut kepada silogisme, guys. Silogisme ini lumayan ya membutuhkan ketelitian karena sebenarnya silogisme itu tidak sulit, guys. Jadi ketika kalian sudah bisa menyimpulkan kesimpulan, nih, makanya kalian mulai sekarang harus lebih banyak berlatih untuk menyimpulkan sesuatu, ya. Jadi kayak misalkan di bahasa itu kan banyak banget nih soal-soal yang apakah kesimpulan dari teks di atas misalnya. Jadi kalian sudah bisa atau sudah mampu menarik sebuah kesimpulan. Nah, ketika menarik sebuah kesimpulan, apa yang harus kita perhatikan ya, yang kita perhatikan adalah kita harus menarik inti-inti yang memang terdapat dalam statementnya. Oke, udah langsung dijawab sama Isyana sama Gilang nih, semangat banget nih ya malam ini ya. Meskipun malam tapi kayaknya nggak ada yang ngantuk ya. Oke, jawabannya D, katanya nih guys. Coba kita cek ya. Semua pegawai adalah manusia. Oke, semua pegawai adalah manusia. Terus sebagian manusia adalah pemalas. Nah, ada kata semua sama sebagian nih. Ya, ada kata semua sama sebagian. Nah, biasanya kayak ini disebut dengan premis satu. Premis satu. Terus yang kedua itu kalimat kedua disebutnya dengan premis dua. Nah, bedanya gitu ya. Kalau silogisme itu eh, kalimat satu dengan kalimat yang setelahnya atau sebelumnya itu disebutnya bukan kalimat ya, tapi premis. Nah, sebentar ya, ada sedikit pengetahuan untuk kalian. Jadi kayak struktur silogisme itu kan ada premis mayor, ada premis minor. Nah, premis mayor itu adalah pernyataan umum yang berlaku untuk seluruh anggota suatu kategori. Jadi lebih general ya. Nah, kalau pernyataan minor, pernyataan yang menghubungkan subjek tertentu dengan kategori yang disebutkan dalam premis mayor. Jadi intinya openingnya atau umumnya itu ada di premis satu atau premis mayor. Nah, untuk premis 2 sama premis 3 itu biasanya disebut dengan premis minor, di mana biasanya hubungannya itu akan lebih spesifik lagi atau akan lebih khusus, ya. Oke. Nah, untuk semua pegawai adalah manusia, sebagian manusia adalah pemalas. So, untuk jawabannya adalah yang D. Betul ya, jawaban teman kita nih.
Nah, jadinya di sini kesimpulan yang paling tepatnya adalah sebagian pegawai mungkin pemalas. Nah, jadi pertama kalau ada kata semua sama kata sebagian itu yang kita gunakan itu yang sebagian ya. Karena kan kalau misalkan semua, semua itu kan berarti kan menyeluruh. Tetapi di premis kedua itu ada kata sebagian, berarti menyeluruhnya itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, tepat sekali Syana dan Gilang. Selamat ya, jawaban kalian dari tadi betul. Lagi guys. Hmm, Apa nak? Ada yang on microphone? Kelihatan nggak soalnya jelas nggak nih? Kalau nggak kakak kecilin deh. Ah, kelihatan tapi jawabannya. Oke, untuk font size-nya jelas nggak di kalian? Oke. Jika seseorang belajar dengan tekun, maka dia akan lulus ujian. Nah, kalau ada kata maka di sini, berarti dia itu ada hubungan yang disebut dengan hubungan kausalitas. Udah tahu kan kausalitas itu apa? Kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Sorry, jeleknya tulisannya sebab akibat. Nah, jadi di sini jika seseorang belajar dengan tekun, maka dia akan lulus ujian. Berarti kalau misalkan belajar tekun, itu kan hasilnya kan eh, pasti kan lulus ujian ya. Terus di sini ada premis ketiga berarti ya, Rina belajar dengan tekun. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, Rina pasti lulus ujian. Karena kan tadi dijelaskan kan ada kata jika, pengandaian nih. Ya, jika seseorang belajar dengan tekun, maka dia akan lulus. Terus kayak Rina belajar dengan tekun, ya udah pasti dia akan dipastikan lulus ujian. So, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Bentar, kakak nggak mau ke spill jawabannya. Dah, jika hujan turun, maka jalanan menjadi licin. Jalanan tidak licin. Gampang loh. Faki jawabannya B, Isyana jawabannya B. Oke, satu lagi juga menjawabnya B nih yang koma ya. Tanda baca koma. Oke, masih mirip dengan yang tadi ya tentang Rina. Jadi di sini ada maka berarti itu disebut dengan kausalitas. Ya, di sini tentang kausalitas. Jika hujan turun, maka jalanan menjadi licin. Kan udah pasti ya, kayak misalkan jika hujan turun ya pasti kalau kita mikir secara logis, itu make sense ya, bahwa kalau hujan turun ya pasti jalanan licin gitu loh. Nah, terus di sini ada kata-kata jalanan tidak licin. Ya berarti hujannya tidak jadi turun. Jawabannya adalah yang B. Oke, bentar. Oke, jadi ini kakak buat soalnya itu yang dari yang simple ke agak yang lebih panjang ya, dari yang singkat ke yang lebih panjang. Silahkan. Sebagian warga kota tidak membayar pajak tepat waktu. Tidak semua wajib pajak mendapat surat peringatan. Sebagian warga yang tidak membayar pajak mendapat surat peringatan. Sebagian, sebagian, sebagian. Ya, bisa dengan cara kita mengeliminasi ya. Tadi kalau kata semua, kalau misalkan semua, 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 ya pasti jawabannya semua. Tapi kalau semua dan sebagian, udah pasti jawabannya sebagian. Karena semuanya itu akan tidak digunakan lagi. Nah, sekarang penjelasannya adalah, ini ada berapa premis, guys? Ini premis satu, P1 ya. Ini P2. Terus ini P3. Ya, betul. Isyana tadi jawabannya itu premisnya ada tiga, Kak. Oke. Nah, jadi premis satu dan tiga nih kalau kita lihat ya, sebagian warga kota tidak membayar pajak tepat waktu, terus sebagian warga yang tidak membayar pajak mendapat surat peringatan. Jadi kayak ini tuh masih pajak-pajak gitu ya. Nah, selanjutnya
premis satu dan 3, kita dapat menyimpulkan bahwa ada warga yang tidak membayar pajak dan ada warga yang tidak membayar pajak mendapat surat peringatan, gitu loh. Ya, bisa dipahamin ya. Terus pada premis 2 menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak mendapat surat peringatan. Nih, di premis 2 itu ditegaskan bahwa tidak semua wajib pajak mendapat surat peringatan. So, kita harus mengambil kesimpulan dari yang inti ketiga premis ini. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Sebagian warga mungkin tidak membayar pajak dan mendapat peringatan. Karena kan tadi tidak semua ya. Jelas lagi di sini, tidak semua wajib pajak mendapat surat peringatan. So, jawabannya adalah yang C. Oke, kayaknya masih ada. Oke, satu soal terakhir tentang silogisme, nomor 43. Oke, sebentar. Kayaknya nggak bisa nih. Coba bentar ya. Kakak bacain deh. Pilihan soal jawaban D sama E-nya itu, kalau yang D, sebagian anggota organisasi menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau yang E, semua mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu adalah anggota organisasi. Oke, untuk memudahkan pilihan jawaban E dan D itu bukan jawabannya deh. Nih kakak spill sedikit ya. Jadi kalian fokus kepada A, B, C yang mana. Boleh dijabarin dulu tadi kayak kakak, premisnya itu ada berapa? Ini lumayan banyak ya. Jadi dari tadi dua premis lagi, terus tiga premis, sekarang ada empat premis nih. Empat premis, aduh gitu ya, langsung di caps lock semua empat premis nih Kak gitu ya. Nggak masalah ya teman-teman, mau itu satu premis, dua premis atau lebih dari dua premis. Intinya adalah kalian bisa mengambil kesimpulan dari apa inti yang sedang dibicarakan dalam statementnya. Jadi tugas kalian tuh cuma menarik kesimpulan inti aja gitu loh. Jadi kesimpulan penjelas itu kalian nggak usah ambil pusing. Jadi nggak usah dipilih. Oke, kita pahami di sini ya. Jika seseorang rajin, maka dia akan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, kakak mau tanya, kalau ada maka di sini, berarti dia hubungan premisnya tuh apa? Kategorinya. Ayo, tadi udah ada dua soal yang pakai maka. Berarti kalau maka ini hubungannya adalah apa? Hmm? Kak, kalau pusing bikin diagram Venn aja nggak sih? Bisa ya. Tapi kayaknya lebih enak nggak bikin diagram nggak sih? Cuman dieliminasi aja. Jadi kayak jika seseorang rajin, maka dia akan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, maka ini kan disebut dengan hubungan kausalitas. Tapi kayaknya Isyana nggak pusing deh. Dari tadi jawabannya tepat terus ya. Udah sering ngerjain nih Kak soal-soal kayak gini gitu kan. Oke, lanjut ya. Sebagian mahasiswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, berarti udah mulai ada kata sebagian nih. Ya, perhatikan. Nah, selanjutnya, jika seseorang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, maka dia dapat teguran. Nih, berarti dia maka lagi nih. Ini ada kausalitas dua ya. Kausalitas dua. Nah, sebagian mahasiswa yang mendapat teguran adalah anggota organisasi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C, guys. Sebagian mahasiswa mungkin tidak rajin dan mendapat teguran. Kan intinya itu kan. Karena nggak semua mahasiswa. Coba ulang lagi ya. Jika seorang rajin, maka dia akan menyelesaikan tugas. Yang namanya orang rajin, dia pasti menyelesaikan tugasnya on time. Terus sebagian mahasiswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebagian loh ya, bukan keseluruhan. Jika seseorang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, maka dia mendapat teguran ya. Pasti kalau dapat teguran itu berarti dia tidak tepat waktu nih. Ya, ini kan berantonim ya, atau berlawanan. Selanjutnya, kalau sebagian mahasiswa yang mendapat teguran adalah anggota organisasi. Nah, ini anggota organisasinya cuma menjadi complementary nih, guys. Cuma jadi pelengkap aja. So, ini nggak usah dipilih. Jadi, jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang C. Seperti itu. Nah, setelah ini kakak pengen bahas lebih dalamnya tentang pola kalimat ya. Karena tadi kalau kakak lihat di analogi kalian udah oke. Jawabannya juga cepet ya tadi ya.
Bahkan sebelum kita mulai aja tadi udah ada yang bisa menyimpulkan jawabannya apa. Nah, setelah ini kita langsung moving ke soal-soal selanjutnya. Di sini di soal-soal terakhir ya. Oke, kalian ada masalah nggak sih tentang pola kalimat? Atau kakak mau tanya dulu deh, apa sih yang dimaksud dengan pola kalimat? Siapa yang bisa menjelaskan boleh di meeting chatnya. Supaya kita interaksi. Atau aktifkan mikrofon kalian juga boleh. Ayo, apa sih yang disebut dengan pola kalimat? SPOK, oke, good job. Nah, berarti udah tahu ya, pola kalimat itu yang berhubungan dengan SPOK. Nah, ini udah mulai ya. Oke, oke, gimana? Ada yang mau izin ke toilet dulu mungkin, tapi kita tetap berjalan ya penjelasannya. Oke, kita langsung lanjutkan, aman ya? Coba dijawab dulu di meeting chatnya, aman nggak? Oke, langsung dijawab tuh. Ya, sekarang kita fokusnya kepada pola kalimat. Sambil kalian jawab dulu, apa tuh jawabannya nomor 49. Nah, jadi gini ya, tadi kan pas kakak tanya, pola dasar itu apa gitu kan. Pola dasar itu yang berhubungan dengan SPOK itu betul sekali. Jadi intinya pola kalimat itu disebut dengan unsur kalimat. Unsur kalimat yaitu adalah S, P, O, K, dan pel. Jangan lupa pelnya ya. Jadi di sini mungkin ada sedikit materi ya. S, P, oke, S, P, O, K. Nah, oke. Ya, jawabannya keep dulu ya, nak ya. Sebentar. SPOK ini yang pertama kakak mau menjelaskan dulu karena ini kan harus secara keseluruhan ya. Jadi S itu adalah subjek, di mana subjek itu tidak harus selalu manusia, tetapi subjek itu adalah hal yang dibahas atau dibicarakan di dalam kalimatnya. Selanjutnya predikat itu biasanya dia itu terdiri dari verba atau kata kerja. Mau kata kerjanya itu biasanya lebih aktif ya, kata kerja aktif. Nah, kalau misalkan kata kerjanya itu memakai imbuhan me di awal, oke, iya betul. Betul Kak Isan. Nah, biasanya kalau menggunakan me di awal itu disebut dengan kalimat aktif. Kalau misalkan kata kerjanya atau predikatnya menggunakan di, itu biasanya dirubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya, apa yang disebut dengan o? O itu adalah objek atau hal yang dikenai tindakan oleh si predikat ini. Nah, lalu apa yang disebut dengan keterangan? Keterangan itu adalah hal yang paling strategis nih. Ini kakak perhatikan ya penjelasannya. eh, yang namanya keterangan itu dia sangat strategis. Dia itu bisa ada di awal, bisa ada di tengah, atau bisa ada di akhir. Nah, lalu keterangan itu jenisnya apa aja? Keterangan itu ada keterangan tempat, oke, tempat. Terus keterangan itu ada keterangan waktu. Terus ada keterangan apa lagi? Ada keterangan cara. Terus ada keterangan tujuan. Terus keterangan itu juga ada keterangan kesertaan. Oke, nah gitu ya. Oke, selanjutnya untuk pel. Nah, pel itu apa sih gitu kan? Pel itu kan namanya pelengkap ya. Pelengkap itu disebut dengan complementary sebenarnya. Hanya untuk melengkapi sebuah kalimat agar fungsi dari kalimat itu bisa lebih jelas dipahami oleh pembacanya atau orang yang mendengar kalimat itu diucapkan. Nah, especially untuk pelengkap ya. Pelengkap ini dia itu boleh ada ketika predikatnya sudah ada. Nah, selanjutnya, nih kakak pengen bahas dulu sebentar ya. Nah, selanjutnya untuk kalimat, nanti kan biasanya kalian juga mungkin ya ada soal tentang pertanyaan kalimat inti gitu loh. Jadi
sebuah kalimat, kalian harus cari kalimat intinya. Nah, bagaimana cara mencari kalimat inti? Intinya gini, yang bisa disebut sebagai kalimat adalah ketika dia itu ada dua unsur S dan P-nya. Gitu. Nah, ketika salah satu kalimat itu nggak ada S sama P-nya, otomatis dia itu bukan kalimat efektif. Gitu ya. Jadi kadang kalimat juga ada yang tidak membutuhkan objek dan ada juga yang membutuhkan objek. Kalau kalimat yang tidak membutuhkan objek itu disebut dengan kalimat intransitif. Ketika kalimatnya butuh objek itu disebut dengan kalimat transitif. Seperti itu. Nah, jadi S plus P itu adalah itu adalah unsur dari kalimat inti. Seperti itu. Nah, sekarang kita baru lanjut nih ya ke si soalnya. Oke, Pak Guru mengajar dengan semangat ya. Pak Guru mengajar dengan semangat. Manakah kalimat di bawah ini yang memiliki pola sama dengan kalimat di atas? Apa polanya dulu nih di kalimatnya atau di soalnya? Pak Guru, Pak Guru itu S ya. Oke, mengajar itu P. Dengan semangat karena di sini menggunakan konjungsi dengan ya. Dia itu dengan semangat disebut dengan apa? Ayo, pesertaan atau keterangan cara. Cara ya. Berarti caranya di sini si Pak Guru itu mengajarnya tuh penuh semangat gitu. Berarti ini keterangan. Nah, jenisnya adalah keterangan cara. Oke. Karena polanya adalah SPK, so kalian harus cari juga pilihan jawaban yang SPK juga. Yang mana? Tadi ada yang jawab B, bentar kakak tadi kan lagi fokus jelasin nih. Tadi ada yang jawab B, terus ada yang jawab D ya? Oke, berarti B sama D nih. Kenapa pilihannya B sama D? Ada yang E. Oke, Wati tadi jawabnya E. Kita lihat semuanya ya. Kita harus cari yang SPK loh, oke? Nah, yang A. Nina mengerjakan tugas matematika di kamar. Nah, berarti Nina itu kan dia fungsinya di sini posisinya adalah S. Terus mengerjakan. Oke, bedanya keterangan cara sama pelengkap apakah? Oke, Isyan. Jadi kalau keterangan cara itu kan dia salah satu jenis dari keterangan nih. Terus kalau misalnya pelengkap, pelengkap itu dia biasanya lebih kepada kata sifat ya, gitu, lebih kepada kata sifat. Nah, lanjut. Kita sebentar ya Q&A-nya. Oke, Nina mengerjakan tugas matematika. Nah, ini ada objek nih, karena ada hal yang dikenai tindakan oleh si predikat, yaitu O. Di kamar udah pasti keterangan. Oke, berarti ini bukan jawabannya ya, karena ini SPOK loh. Betul, pelengkap sama dengan informasi tambahan betul. Oke, terus sekarang yang B. Anissa menganggap ujian itu mudah sekali kemarin pagi. Nah, kita lihat ya, ini ada fungsi keterangan ini. Anissa itu S, menganggap itu adalah P, ujian, oke, ujian itu adalah O, mudah sekali. Ini penambahan informasi, ini pelengkap. Nah, sekarang pertanyaannya boleh nggak pelengkapnya ada di tengah-tengah kayak gini nih? Boleh nggak? Ayo, siapa bisa jawab nih? Tadi kakak jelasin di awal. Boleh nggak? Yang namanya pelengkap itu tadi boleh di tengah gini karena dia udah ada P-nya ya. Jadi pelengkap itu udah boleh ada. Nah, selanjutnya keterangan. Kemarin pagi menyatakan keterangannya itu keterangan waktu. Nih, KW itu keterangan waktu. Oke, yang C. Coba ya. Yang C, paman bekerja di kantor pos. Ya, betul, keterangan waktu. Ya, paman itu S, bekerja itu udah pasti P, di kantor pos itu K. Nah, udah ketemu ya. Kita keep dulu, kita lihat dulu yang D. Rina membaca buku cerita. Rinanya itu S, membacanya itu P, buku ceritanya itu adalah O, SPO. Resta benari jaipong. Ya, restanya itu S, penarinya P, jaipongnya itu Po. Oke, tadi siapa yang jawabannya C? Ada nggak? Oke, jawabannya adalah C. Tadi Eta jawab C. Siapa lagi tadi tuh?
Saya jawab C. Oke. Kakaknya ikutan jawab tuh. Lanjut. Kak Ihsan kasih 100 guys. Jawabannya tepat tuh. Apa nak? Eta. Maaf Kak, izin tanya yang di bawah tujuan tadi apa ya Kak? Oke, sorry. Coba kita scroll lagi ya. Scroll up lagi nih. Oh ini tulisan tulisan kakak nih agak goyang-goyang nih di Wacom-nya nih. Ini kesertaan. Aduh maaf ya. Jadi keterangan itu ada keterangan tempat, ada keterangan tujuan, ada keterangan waktu, keterangan cara, sama keterangan kesertaan. Sudah ya Eta ya, aman ya. Nanti boleh ditonton tayangan ulangnya ya di YouTube ya. Yuk, kita lanjut lagi. Kak Isan boleh ikutan lagi Kak. Anak-anak memainkan permainan tradisional di halaman sekolah. Coba polanya apa? Ayo dong, ada yang aktif mikrofonnya nih. Boleh mempolakan nih. Anak-anak memainkan permainan tradisional di halaman sekolah. Oke, Fakih jawabannya A. Isyana A. Eta A. A. Oke, kita lihat ya. Sabar, sabar, sabar semuanya. Oke, jadi kita lihat ya. Anak-anak. Oke, anak-anak di sini itu dia S. Nih, anak-anak itu dia S. S. Nah, memainkan itu dia P ya. Terus lagi permainan tradisional itu O karena kan eh, hal yang dikenai tindakan oleh predikat. Di halaman sekolah itu keterangan. Nah, kalau misalkan strukturnya ada SPOK atau SPOK-PEL itu disebut dengan kalimat kompleks ya. Tapi kalau misalkan cuma terdirinya dari S sama P aja berarti itu disebut dengan kalimat inti. Nah, sekarang mana kalimat di bawah ini yang memiliki pola sama dengan kalimat di atas? Oke, coba yang A, petani. Jawabannya itu di sini posisinya S. Menanam itu P, padi itu O. Nah, pada pagi hari itu keterangan. Ya, terus misalkan ada pertanyaan nih, Kak, tapi kadang keterangannya itu nggak selaras gitu ya, nggak sepadan. Ada yang keterangannya itu di atas, di soalnya keterangannya waktu. Tiba-tiba di soalnya itu sama-sama keterangan, tapi menempatinya jenisnya keterangan waktu atau keterangan tempat gitu. Itu boleh nggak? Itu boleh ya. Jadi itu tetap boleh. Nah, asalkan memang sama-sama posisinya adalah yang setara atau dengan yang sama dengan si soalnya. Oke, kalau yang B, Rina menjadi ketua kelas. Coba Rina itu S, menjadi itu P, ketua kelas itu adalah pelengkap ya. Oke. Anissa menganggap ujian itu mudah sekali. Oke, Anisanya itu S, ya, menganggapnya itu P. Terus lagi ujian itu O, ya, ini ujian itu O. Terus mudah sekali itu kan dia lebih ke adjektif ya, berarti dia itu lebih ke pelengkap penambahan informasi. Oke, jadi ini sini S. Duka terus jawaban yang mana? Sabar guys, kita sampai akhir dulu nih polainnya. Oke, selanjutnya siswa belajar dengan serius. Siswanya itu S, sudah ketahuan lah Kak, ini mah SPK, belajarnya itu P dengan serius itu berarti cara ya. Keterangannya berarti ini SPK. Terus yang mereka mengangkat meja, berarti merekanya itu udah pasti S. Terus lagi mengangkat itu dia kepada P, lalu meja itu adalah objeknya. So, jawabannya tepat sekali. Jawaban kalian adalah yang A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya 2 soal lagi. Oke, jadi jawabannya A. Kita lanjut lagi. Silahkan dinikmati nih. Soal 51.
kakak menjadi penyanyi yang terkenal. Nah, loh, itu apa tuh polanya? Ayo dicari dulu. Jawabannya ada yang bilang D. Tuh, Isyana tuh jawabannya D. Oke, coba dicek lagi jawabannya ya. Udah tepat belum tuh? Oke, kakak skip ya. Ada yang jawabannya D. Yang lain. Kita masih punya banyak waktu, jadi silakan dimaksimalkan untuk mencari pola kalimatnya. Apa B ya? Es people. Aduh, coba nih, Isyana. Gak apa-apa. Berarti kamu udah menemukan pilihan jawaban, tapi kamu masih belum yakin terhadap jawaban kamu. Coba kamu yakinin lagi. Udah, mau dibahas nih? Apa masih ada yang berusaha untuk mencari jawabannya? Nah, kakak bahas ya. Oke, masih semangat teman-teman semuanya. Oke, kakak menjadi penyanyi yang terkenal. C, ini kakak nih ya, kakak menjadi penyanyi yang terkenal. Oke, kakaknya udah pasti S lah, kak. Karena kan dia yang lagi dibahas di dalam soalnya, oke betul. Terus lagi menjadi penyanyi, menjadi P, ya. Penyanyi yang terkenal. Nah, kalau kayak gini kan ada kata bantu yang ya. Nah, kalau kata bantu yang ini dia boleh dibawa aja, jadi dilanjut gitu loh. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah P. Berarti tadi jawaban Isyana tepat ya. Apa es people ya gitu. So, kalau kita lihat di sini es people, yang mana yang es people? Coba kita lihat lagi di pilihan jawaban A. Polisi menangkap pencuri di pasar. Polisi itu dia S, menangkap itu P, pencuri itu O, pasar itu udah pasti keterangan. Terus lagi yang B, Sinta ditendang oleh Harun. Sinta itu S, ditendang itu P. Nah, coba siapa yang bisa jawab nih? Ini kan ditendangnya itu kan predikat ya. Predikatnya itu kan berarti verba ya. Verba aksi. Nah, verba aksinya itu dia memakai di. Berarti kalau jadi jenis kalimatnya kalimat apa nih? Pasif. Oke, betul sekali. Jadi kalau misalkan menggunakan imbuhan di itu di awal, itu disebut dengan kalimat pasif. Kalau menggunakan imbuhan me-nya di awal setelah kata dasarnya itu disebut dengan kata sorry, kalimat aktif gitu ya. Oleh Harun. Jadi oleh Harun ini bukan objek ya di sini ya, karena ini tuh kayak sebuah pelengkap informasi. Jadi Sinta itu ditendangnya oleh Harun gitu loh. Jadi ini pelengkap. So memang kita lihat jawabannya adalah B, tapi nggak apa-apa kita polain semua. Ayah membaca di ruang tamu. Ayah itu S, membaca itu P, di ruang tamu itu K. Jadi polanya SPK. Selanjutnya yang D, ibu itu S, memasak itu P. Ya, nasi goreng ini jadi objek. Oke, untuk sarapan itu keterangan. Keterangannya apa nih guys? Siapa yang bisa menebak? Keterangannya apa nih? Tadi ada 5 ya keterangan ya. Ada tujuan, ada cara, ada waktu, tempat, sama kesertaan. Nah, untuk sarapan berarti keterangan apa? Siapa yang bisa jawab? Tujuan kah? Betul, Eta. Ini keterangannya keterangan tujuan ya. Oke. Selanjutnya yang E, mereka berkumpul setiap minggu. Merekanya itu S. Oke, berkumpul itu P. Setiap minggu itu menyatakan habitual ya, atau aktivitas yang memang sudah terjadwal. Karena ada kata-kata setiapnya, berarti ini Kak. Nah, ini nih yang Kakak pengen jelaskan bahwa kalau kalimat-kalimat yang seperti kalimat di opsi yang B sama opsi yang E, itu kan dia nggak punya objek. Nah, itu tetap bisa berdiri jadi sebuah kalimat karena memang ada yang namanya jenis kalimat transitif sama intransitif.
Ketika kalimatnya itu tidak butuh objek, berarti si predikatnya itu sudah mampu mandiri atau berdiri sendiri. Nah, seperti ini jenis kalimatnya kayak SPK, terus S people itu disebut dengan kalimat intransitif. Ya, jadi si kata kerjanya itu dia nggak butuh objek lagi karena dia sudah mampu berdiri sendiri. Kayak contohnya adik sedang tidur. Adik sedang tidur itu kan kayak cuman adik itu S, sedang tidur itu P. Meskipun dia kalimat inti, tapi untuk jenis kalimatnya itu disebut sebagai kalimat transitif. Intransitif, sorry. Yang bisa berdiri sendiri. Oke, kita masih punya satu soal lagi. Sampai di nomor 51 ya ini ya. Di nomor 51 gimana? Aman? Oke, kakak harap di soal nomor 52 untuk pola kalimatnya semuanya sudah tepat ya. Tadi kan masih ada jawaban yang random ya. Tapi kalau untuk suka kegocek, kak, kegocek aja kak, betul. Jadi intinya gini, yang bikin kalian kegocek itu apa sih? Membedakan apa biasanya? Kalau subjek ada masalah nggak? Nggak ya. Kayaknya subjek predikat nggak ada masalah ya. Tapi kayak cuman yang biasanya tuh yang kegoceknya itu adalah keterangan sama pelengkap. Pelengkap sama keterangan tujuan. Oke. Biasanya antara pelengkap sama keterangan tujuan itu yang biasanya lebih sering ada itu keterangan tujuan dulu ya. Jadi gitu. Oke, kakak tes lagi di soal terakhir. Lebih fokus lagi. Ayo, harus tepat. Oke, jadi gini nih. Tadi kan ada Isyana nih, kakak pikiran. Suka kegocek kan antara pelengkap sama keterangan tujuan. Jadi gini, kalau keterangan tujuan itu dia yang biasanya menggunakan konjungsi yang menyatakan tujuan. Kayak pakai untuk, supaya, agar, kayak gitu. Tapi kalau si pelengkap itu dia lebih kepada pakai kata tugas atau langsung kayak tadi mudah sekali atau misalkan yang luas gitu loh. Jadi kalau untuk yang, pada, dalam itu kan disebut dengan kata tugas ya atau kata preposisi disebutnya kata depan. Nah, jadi bisa membedakan antara konjungsi sama preposisi kayak gitu. Oke, gimana Isyana? Penjelasan kakak tadi untuk yang kegocek-kegocek bisa dipahami nggak? Aman kak? Oke, alhamdulillah. 52. Jawabannya B, 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 B. Yakin nih? Ayo kakak kasih satu tanggapan yakin nih. Jawabannya D. Yakin nggak? Jawabannya D atau B? C. Oke, kita coba ya. Ini kayaknya mulai ada yang agak goyang nih. Keyakinan jawabannya nih. Coba kita lihat di sini. Rino bermain layang-layang pada sore hari. Berarti Rino itu adalah S. Bermain, bermain itu dia P. Ya, layang-layang. Oke, itu dia pelengkap ya. Apa yang bermainnya tuh apa gitu kan? Oke, pada sore hari. Pada sore hari itu dia Kak. Oke. Nah, kita lihat. Ini ada hal yang belum kakak jelasin dari awal tadi dan akan kakak jelaskan sekarang karena kakak menemukan option itu, oh ternyata ini ada di soal ya. Oke, kita lihat. Untuk opsi yang A, ya, perhatikan teman-teman semua. Ini mungkin belum kalian temukan dimanapun. Tapi kakak biasanya kalau ngejelasin UTBK tuh kakak akan menjelaskan ini. Nah, yang A. Coba ada yang komen nggak kakak pilih ini? Coba ya, sebentar ya. Ada yang komen nggak nih? Sorry, sorry, bentar. Oke, siapa yang
Setuju dengan option yang A itu S people. Ada yang punya pemahaman berbeda? Untuk yang A dulu nih ya, ini kita belum merujuk kepada soal jawabannya nih. Setuju nggak kalau yang A itu polanya adalah ex people? Oke, ini kakak tarik sedikit ya. Adalah, perhatikan guys. Kalau kalian menemukan kata adalah sama kata merupakan, oke, kalau kalian menemukan dua kata ini di dalam sebuah kalimat, ini menempati posisi predikat, guys. Setelahnya itu nggak usah dicari lagi mana objeknya, mana keterangannya. Karena kalau udah dua kata ini muncul, itu kan dia udah menempati posisinya itu predikat. So, setelahnya itu sudah pasti pelengkap. Jadi memang aturannya seperti itu ya. Ini especially hanya untuk dua kata ini aja, adalah sama merupakan ya. Jadi harus dipahami. Oke, selanjutnya yang B. Dio membaca koran di perpustakaan. Dio itu udah pasti S. Membaca itu udah pasti P. Koran itu O. Di perpustakaan itu keterangan tempat ya. Atau keterangan lah gitu ya. Oke, yang C. Iya tidak pergi pada akhir pekan. Iya itu S. Tidak pergi. Ini kan ada negasinya ya. Oke, sorry. Bentar. Oke, di sini tidak pergi. Dia itu predikat. Nah, pada akhir pekan itu dia K. Berarti dia SPK ya. Selanjutnya yang D, curiga D. Oke, makin kita eliminasi, ini bukan jawabannya, ini bukan jawabannya, ini bukan jawabannya. Ada dua option lagi. Indonesia, Indonesia itu S. Dijuluki itu P. Ya. Negeri seribu pulau itu PEL. Di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara itu K. Nah, jadi jawaban bisa kita temukan betul ya. Kecurigaan Isyana terbukti bahwa jawabannya adalah D. Kalau yang E, pada waktu subuh, nah ini nih, boleh nggak sih? Kok tiba-tiba keterangan ada di awal sih? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Karena keterangan adalah satu-satunya unsur yang paling strategis. Dia boleh diletakkan di awal, dia boleh diletakkan di tengah, bahkan dia juga boleh diletakkan di akhir, dan memang pada umumnya di akhir. Ketika sebuah keterangan itu letaknya adalah di awal, apa tanda yang mendasari keterangan itu di awal? Itu adalah tanda koma. Ini ada koma ya, tanda koma. Nah, misalnya kalau kalian lihat kayak berdasarkan data tersebut, koma, nah kayak gitu, itu disebut dengan keterangan juga ya. Oke, selanjutnya Derry itu S. Sudah pergi itu pasti P. Ke pasar itu K. Ada dua keterangan nih Kak, boleh Kak? Boleh. Ya, boleh ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Seperti itu. Oke. Tadi ada yang jawaban D enggak? Enggak ya. Rata-rata yang B tadi jawabannya ya. Dikiranya SPOK ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait SPOK-nya atau kakak cari soal ya? Gimana guys? Sambil kakak mau tanya dong ya. Kalau mencari kalimat inti, struktur apa aja yang harus kita temukan? Ayo, sambil kakak cari soal SPOK nih. Silakan dijawab pertanyaannya ya. Ketika mencari sebuah kalimat inti, apa saja unsur yang harus kalian temukan?
S plus P, betul sekali ya, Kak Isan. Eta, agak bingung Kak, predikat sama objek kalimat inti harus ada subjek sama predikat. Bukan harus lagi ya, memang itu kewajiban ya. Jadi bisa disebut sebuah kalimat. Jadi gini, kan kalau turunan itu kan kalimat itu dari sebuah klausa. Ya, klausa itu sama frasa kan bedanya adalah kalau frasa itu cuma gabungan atau kelompok kata yang punya makna khusus atau makna yang spesifik. Kalau klausa itu terdiri dari S plus P. Nah, makanya disebut klausa itu adalah cikal bakalnya si kalimat. Jadi kalimat inti itu disebut dengan dia yang memiliki unsur S plus P. Ya, jadi nanti kalau misalkan di dalam soal, karena kan soal itu bervariasi ya. Ketika kalian diharuskan untuk mencari, misalnya ada statement nih di atas ya, terus ada sebuah kalimat gitu di soal. Selanjutnya kalian disuruh soalnya itu adalah kalimat inti dari kalimat di atas adalah, nah, kalian harus mencari unsur yang S sama P-nya aja gitu. Ketika dia ada objek sama keterangannya itu jangan kalian pilih ya. Karena kalian harusnya memang mencari S sama P-nya aja. Oke, kakak punya contoh soal nih. Karena waktu kita masih lumayan ya, kita maksimalkan. Sebentar, sebentar. Oke, Diana. Diana meminum obat karena sedang sedang flu. Oke, siapa yang mau bikin polanya? Oke, kalau tulisan kakak, tulisan kakak jelek, kakak di sini aja nih. Diana, kalian boleh jawab di forum chatnya ya. Misalkan Diana itu apa? Diana minum obat karena sedang flu. Apa tuh? Coba. SPO Polka. Oke. Eta tadi jawabnya SPO Polka. Coba Eta boleh dideskripsiin nggak? Boleh dijabarin, sorry. Boleh dijabarin nggak? S itu yang mananya? Predikat itu mana? Tulis lagi misalkan S sama dengan Diana. Terus predikat sama dengan apa? Yang lain juga ya. Kasih kesempatan nih juga nih buat yang lain nih. Boleh silakan. Kakak masih punya contoh yang lain nih. Ayo guys, semangat guys. Sekitar 10 menit lagi lah ya. Kita maksimalin. Eta mau dijabarin nggak SP Opelnya itu di mana aja? Oke. Nah, Eta sedikit lagi kamu udah tepat ya. Tapi kamu mungkin lupa. Tadi yang kakak notice di awal, ketika dia pakai konjungsi, kita pilihnya itu unsur apa? Oke, Isyana. S itu Diana, P itu meminum, O-nya itu obat. Karena sedang flu itu dia keterangan. Oke, yang paling tepat adalah yang Isyana jawab tadi ya. Jadi ketika dia menggunakan sebuah konjungsi, kalian harus meyakinkan bahwa di sini posisinya itu adalah keterangan. Keterangan. Keterangan apa? Ayo, dia minum obat karena sedang flu. Berarti keterangan apa tuh? Ada nggak keterangannya jenisnya?
waktu, tempat, tujuan, cara, masuknya ke tujuan ya. Oke, lanjut lagi nih, kakak punya. Ya, betul eta keterangan tujuan. Ayo, lagi guys. Bentar. Nah, tuh, coba lihat forum chatnya ya. Karena kakak tulisannya kayak jelek banget dari Wacom. Jadi coba di meeting chat. Ibu menimbang berat badan adik di posyandu. Nah, apa pola kalimatnya? Silakan Eta. Terus siapa lagi nih tadi nih? Ini masih banyak yang join kan? Jangan keluar dulu ya. Terus ada Isyana. Tadi yang jawab tuh ada Gilang. Gilang ganteng mana nih? Ada Muhammad Farid. Tadi juga dia kasih ini ya, kasih saran ya. Fokus ke soal B Indo yang kayak gini guys. Sama yang titik-titik, titik dua, titik-titik. Itu analogi mungkin ya. Tadi yang dimaksud oleh Farid itu analogi. Dan figural pecahan dan berbanding senilai atau tak senilainya easy kok. Tuh semangat tuh guys. Terus tadi ada yang username-nya koma Fakih. Nah, pada kemana nih? Ayo dijawab, dijawab. Oke, Isyana. S itu ibu, P itu menimbang, O itu berat badan adik. Isyana dikit lagi loh, ayo. Kamu udah hampir tepat loh. Coba dikoreksi lagi. SPOK-nya udah tepat ya, tapi ada sedikit yang ke bawah, Isyana. Unsurnya udah tepat ya SPOK, tapi di sini selain ketepatan dari kalian mempolakan sebuah unsur kalimat di dalam kalimatnya, kakak juga pengen make sure gitu ya, pingin make sure bahwa kalian itu nggak cuman asal nebak aja, tapi memang paham SPOK-nya itu posisinya tuh di mana aja spesifiknya gitu ya. Nah, betul Isyana. Kenapa kamu nangis? Oke, jadi S itu ibu, subjeknya itu ibu, predikatnya itu menimbang berat badan. Jadi jangan ditinggalin berat badannya masuk ke dalam objek, no, ya. Jadi subjeknya itu ibu, terus berat menimbang berat badan itu P, adik O di posyandu, keterangan tempat betul eta. Ya, jadi tadi Isyana sempat jawabnya itu polanya udah tepat, tapi untuk posisi dari SPOK-nya itu masih masih kurang tepat gitu. Oke, sudah dijawab semua ya tadi dari keseluruhan soal, terus juga dari analogi. Analogi tadi paling cepat loh, kalian jawab analogi itu paling paling oke. Terus lagi tadi untuk silogisme juga lumayan lah ya, tadi cuman salah satu ya, di satu soal tuh yang agak bingung. Terus tadi yang terakhir adalah di pola kalimat. Nah, jadi memang kalau diperhatikan tidak ada soal yang sulit selama kita berikhtiar untuk belajar terus ya guys ya. Nah, untuk bahasa Indonesia mungkin yang agak bingungnya adalah jawabannya hampir-hampir mirip, Kak. Nah, memang soal itu kan punya distraksi ya. Jadi soal itu punya distraksi. Ketika distraksinya itu kuat, ya memang berarti pengecohnya itu tingkatnya tinggi gitu loh. Nah, itu yang harus kalian perhatikan bahwa ketika kalian sudah yakin dengan satu jawaban, berarti kalian yakinkan jawaban itu. Jadi jangan di menit-menit akhir kalian akan merubah jawabannya. Kan biasanya kayak gitu tuh yang bikin mungkin gak efektif nanti jawabannya dan gak efisien. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang masih mau ditanyakan lagi dari Tio verbalnya? Gimana? Udah aman? Oke, gimana? Ciri-ciri di kalimat tersebut ada pelengkapnya apa, Kak? Kenapa bukan jadi objek? Kan kalau objek itu kan tadi posisinya adalah hal yang dikenai tindakan oleh si predikat kan. Jadi kayak objek itu yang berelasi dengan si predikatnya gitu loh. Tapi bedanya dengan pelengkap, pelengkap itu yang hanya menambahkan informasi dan dia itu tidak menggunakan sebuah konjungsi. Seperti itu, Isyana.
Ada lagi yang lain? Oke, setelah ini kakak sarankan kalian untuk mencari soal-soal yang tipikalnya seperti ini ya, teman-teman ya, supaya kalian tuh lebih diasah lagi pengetahuannya dan pemahamannya. Jadi semakin dekatnya jadwal tes itu kalian harus semakin banyak berlatih ya. Nanti setelah itu kan kalian akan lebih enjoy kan. Kalau udah selesai tes kan udah tinggal nungguin hasilnya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Amin. Gitu. Jadi kalian juga boleh nanti replay tayangan ini di YouTube ya Kak ya. Iya, kemungkinan baru Betul. besok diupload. Nah, baru besok diuploadnya ya. Jadi kalian boleh pantengin terus nih, stay tune dari Korea Digitalnya ya. Kayak gitu. Sejauh ini sih udah oke nih Kak, kayaknya Tio verbalnya udah siap tempur nih Kak kayaknya nih mereka. Ya. Tinggal nanti mantepin di TIO numerik. Sebenarnya yang paling Oh, beban tuh kalau di TIO itu figural ya. Yang paling bikin beban tuh figural itu yang paling ngabisin waktu. Tapi ya kalau iya, dari kemarin yang udah pada ujian pada ngomong kayak untuk yang kayak deret, misalnya kayak di TIO numerik ada deret, deretnya masih bisa gampang ketebak gitu pola deretnya. Terus untuk kayak operasi bilangan bulat juga paling kalau kalian bisa udah biasa ngitung cepet, gampang lah tuh. Terus kalau untuk yang silogisme paling cuma dua premis sama tiga premis ya. Kalau yang empat premis tuh menurutku cuma di SKD CPNS gitu. Kayak tadi saya ada bilang, bang ada yang cuma empat premis. Kayak tadi kan di sini kan soalnya ada empat premis. Misalnya pada takut, waduh ada empat premis. Itu tenang aja kalau SKD Sekdin nggak muncul gitu. Karena kalau SKD Sekdin cuma munculnya dua premis sama tiga premis. Kalau yang CPNS baru ada yang dua premis, tiga premis, dan empat premis kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya di sini ada yang empat premis, tadi latihannya empat premis, udah nggak usah takut gitu. Masih kayak besok kalian yang ikut sekdin cuma dua premis, tiga premis gitu. Kecuali ada yang dari CPNS gitu kan, karena SKD sekdin sama CPNS kan nggak beda jauh, cuma tingkat kesulitannya aja yang berbeda kayak gitu. Jadi yang tadi apa empat premis itu kalian hanya latihan aja gitu. Siapa tahu misalnya, nah uzulah min daliknya ya, atau kayak ya apa ya misalnya kalian nggak lolos gitu kan bisa nyoba CPNS dan tahu gambaran soal CPNS kayak gimana kayak gitu ya sama untuk apa namanya padanan kata itu buat yang daftar PKN tadi kan dia yang daftar PKN ya nanti di TPA STAN itu ada padanan kata juga malah kalau di TPA STAN ada antonim dan sinonim masih ada antonim dan sinonim terus ada padanan kata atau analogi kata ya kalau di PKN STAN itu analogi sama padanan katanya malah ada yang empat kata. Ada yang dua kata, tiga kata, empat kata. Kalau zaman abang dulu dia cuma dua kata sama tiga kata. Kalau yang kemarin terbarunya katanya dia nyampe empat kata ya. Cuma nggak tahu udah pasti apa enggak. Tapi katanya ada infonya bisa jadi yang untuk TPS tanya ada yang empat kata gitu. Padanan katanya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sebenarnya kalau Tio verbal itu yang jadi momok cuma di pola kalimat sama di silogisme ya. Karena kalau Tio verbal kan dia cuma tiga materi itu kalau di Tio itu cuma analogi kata, terus silogisme sama pola kalimat udah tiga itu doang gitu kalau untuk yang Tio verbal itu. Tapi yang jadi momok ya silogisme sama pola kalimat gitu. Kalau TWK literasi bahasa Indonesia ya sebenarnya kalau untuk pola kalimat juga masuk ke TWK literasi bahasa Indonesia ya. Di TWK literasi bahasa Indonesia kan ada kayak spill apa ya masuk-masuk soal SPOK juga gitu. Ya kan ke Mutia kemarin di TWK literasi bahasa Indonesia ada model soal SPOK juga kan. Gitu. iya ada Kak, betul. Kita paling ditanyain kayak ada teks, nanti ditanya kalimat ini apa ya kalimat pada paragraf tersebut adalah Mm-mm. gitu. Kan misalnya ada paragraf, ada teks gitu kan. Ada Mm. bacaan, mungkin dikasih tahu sebutkan pola kalimat pada teks apa ya pada kalimat sekian di paragraf sekian kayak gitu. Polanya Ya, apa? Paling itu betul. doang gitu. Jadi kalau kalian pola kalimat ini bisa, TWK literasi bahasa Indonesia udah kebantu lah gitu. Karena TWK literasi bahasa Indonesia kan soalnya dia cuma lima ya. Mentok-mentok itu soalnya lima. Dan ada satu atau dua tentang nanyain tentang pola kalimat juga gitu. Jadi materi pola kalimat itu masuk ke TWK literasi bahasa Indonesia dan juga masuk ke yang di Tio verbal kayak gitu. Kalau silogisme cuma masuknya ke Tio verbal ya. Tuh. Jadi harus dipahami juga nih TWK apa? Pahami juga yang pola kalimat karena muncul di TWK juga nih TWK yang LBI kayak gitu.
Gimana sejauh ini? Siapa aja nih daftar Pekenstan? Pekenstan masih apa namanya? Masih lama kan? Itu. Kalau TIU ini mirip-mirip kayak TPA lah kalau yang daftar resign tuh. Misalnya jangan apa ya jangan takut lah sama TPA TBI gitu. Kalau kalian TIU-nya udah jago, TIU SKD jago, TPA STAN bisa ngikut kok. Karena TPA STAN tuh dia mirip-mirip kayak TIU tapi tingkatannya agak lebih sulit ya. Itu kalau untuk TPA STAN. Paling nanti diperdalam aja materi TIU, tinggal belajar TBI-nya aja kalau yang daftar STAN. Karena yang kebanyakan Zoom ini mesti yang daftarnya STAN sama STIS nih. Yang ujiannya masih belakangan. Kalau yang daftar STMKG udah duluan kemarin gitu. Yang duluan itu STMKG, PDN tuh. Sama Kemenhub juga udah duluan itu. Kayak masih belakangan paling kayak Poltek SSN, STAN, STIS itu masih pada rajin Zoom nih. STIN juga udah nggak ada yang Zoom ya. Takut TPS teman-teman. Sinonim antonim sebenarnya gampang sih. Gitu. Sinonim antonim itu hal paling sederhana. Paling yang susah itu kalau sinonim kata-katanya itu yang apa ya, yang nggak awam, maksudnya yang kayak jarang diucapkan gitu. Tuh. Jadi mungkin nanti Kak Mutia bisa apa namanya ngasih tahu ya Kak sinonim antonim pasti materi TPA gitu. Sebenarnya sinonim antonim itu hal yang paling gampang gitu. Iya, Paling betul. ya apa ya kata aja sih kayak kata-kata yang ambigu yang kayak nggak pernah kita dengar gitu kadang kayak Heeh. agak susah itu. Sebenarnya Iya, beratnya memang di sinonim antonim itu gitu. harus dibekalinya dengan pembendaharaan kata ya guys ya. Kalian harus sering-sering lihat KBBI kalau misalnya mau sinonim antonim Hmm. gitu. Kalian download KBBI deh, KBBI ini ya yang bisa di-download di App Store atau Play Store ya. Sekarang kan udah, sekarang di App Store udah lagi nggak bisa. Terakhir di tahun 2 tahun lalu kalau nggak salah deh. Jadi biasanya kalau yang App Store itu dibukanya lewat website ya. Dan kalian harus bikin akunnya dulu gitu. Karena kalau misalkan yang umum itu biasanya cuma lima kata per hari. Di situ tuh kalau untuk KBBI sekarang udah versinya kalau nggak salah yang keenam ya. Yang keenam. Jadi yang memang yang resmi ya KBBI-nya. Jadi kan kalau misalkan kita download banyak yang mirip-mirip. Nah, jangan dicari yang tidak ori ya kayak gitu. Jadi memang untuk sinonim antonim nggak susah gitu ya. Cuman mungkin kayak kita baru dengar kata itu gitu. Jadi kayak kurang lazim gitu katanya karena kita baru baru dengar gitu. Itu mungkin sih yang menurut kalian sulit itu di situ. Tapi nanti ada pembahasan tentang itu kayak berarti. Ada nanti pasti TPS lah SKD gitu untuk materi Oh, SKB-nya nanti. oke. Ada tentor lain udah nyiapin soal tinggal apa ya nanti biasalah kayak tinggal dibahas aja gitu. Jadi siapin itu. Paling aja kalau antonim sinonim yang jadi momok itu sebenarnya yang kayak kata-kata yang kalian nggak pernah dengar atau yang awam. Sama kayak analogi kata juga sama ya. Analogi kata kan mirip kayak sinonim antonim, tapi kadang analogi kata itu yang bikin beban kayak apa ya kata-kata yang menjebak gitu. Mungkin bisa di sekolah kata kayak yang tadi padanan kata itu. Oh ya sebentar. Ya. Sebenarnya kayak analogi kata itu yang jadi sulitnya itu kadang kayak ada persamaan yang agak mirip-mirip kayak gitu kan. Tuh. Mungkin tadi di atas kayak nemuin tuh soal yang berapa tadi? Yang agak menjebak gitu. Hmm. Kayak yang selanjutnya. Yang ada bang sama awan apa-apa ya apa gitu. Nah kayak ini mobil kapal pesawat kan juga sebenarnya agak menjebak itu pilihannya tuh. Kayak pikiran Oh otak ya gitu tentang kan juga. Depok. Nah tadi yang pikiran otak awan langit gitu kan. Itu kan sebenarnya juga kayak apa namanya ya, agak susah nebak-nebaknya gitu kan. Kayak gitu pikir di otak kawan jadi langit sama kayak itu yang di atasnya nomor 37 kayak bank deposit gitu kan. Kan banyak yang nggak tahu deposit itu apa gitu. Bedanya deposit sama tabungan apa gitu kan. Kayak kan gudang tempat penyimpanan barang, bank tempat penyimpanan deposit. Banyak yang kayak ngira, bang, bank itu bukannya tempat penyimpanan uang ya gitu kan. Sebenarnya bisa juga gitu. Deposit kan istilahnya kayak kita nabung di bank tapi kita nggak bisa ngambil dalam jangka waktu tertentu gitu. Iya. Kalian kayak masih bingung deposit apa kayak banyak yang nggak tahu lah tentang masalah deposit bedanya deposit sama nabung di bank apa kayak gitu kan bedanya kalau kita nabung di bank kita bisa narik kapan aja gitu kan
Kalau deposit tuh enggak, deposit tuh kita nabung di bank dalam jangka waktu tertentu nggak bisa diambil gitu. Terus bedanya sama kayak tabungan rencana. Tabungan rencana kan juga nggak bisa diambil sesuai dengan ini. Cuma kan kalau tabungan rencana itu kita hanya nyimpen biasa, tapi nggak dapat keuntungan ya, gitu. Atau kayak tergantung banknya juga gitu. Pokoknya deposit sama tabungan berencana itu beda ya. Kalau deposit itu kayak kita jelas naruh 20 juta, dah 20 juta akan disimpan di bank selama jangka waktu tertentu dan nggak bisa diambil kayak gitu. Kalau tabungan rencana itu gini, kita nyimpen di bank gitu. Target kita 100 juta, ya kan? Selama 3 tahun gitu. Jadi kayak apa ya, kita nyetor uang tapi kita nggak bisa narik gitu sampai selama 3 tahun. Dan 3 tahun itu kita juga punya target tabungannya nyampe 100 juta kayak gitu, itu kan kita tabungan rencana. Kalau deposit itu kayak kita naruh di awal, saya naruh 50 juta udah, dia nanti misalnya selama 2 tahun lah 50 juta itu akan dikelola sama bank gitu, dan kita selama 2 tahun nggak bisa narik uang 50 juta itu, nggak bisa nambah nggak bisa ngurangin gitu. Sama 2 tahun 50 juta itu nanti akan dikelola sama bank, terus setelah 2 tahun bank akan mengembalikan uang 50 juta plus keuntungan dari uang 50 juta itu kayak gitu, kayak gitu. Itu ya kayak deposit ya itu. Terus kayak dikanya kayak ada yang bilang bang bukannya B ya, B juga sama buku perpustakaan. Emang sih perpustakaan tempat menyimpan buku, tapi kan bukan buku tempat penyimpanan perpustakaan, jadi harus sama gitu kan. Kayak Ya, gudang posisinya itu juga kan, diperhatiin. nah itu gudang itu kan keterangan tempat, barang itu kan jenis tempatnya apa jenis itunya kan, itu sama. Kalau yang B kan kebalik, itu perpustakaan sih dibanding kalau gudang banding barang sama dengan perpustakaan banding buku baru benar. Kalau perpustakaan di depan, buku di belakang baru benar. Tapi kalau bukunya di depan, perpustakaan di belakang itu salah gitu. Itu yang kayak apa namanya yang bikin jebakan di soal analogi kata ya. Kalian harus teliti gitu. Penempatannya harus sama gitu. Kayak gitu. Misalnya kayak pagi apa kayak siang malam ya kan. Kalau siang malam maksudnya matahari bulan gitu kan. Karena siang itu ada matahari, malam itu adanya bulan gitu. Tapi kalau siang, malam, bulan, matahari salah gitu. Karena harusnya kalau posisinya apa namanya kalau bulan matahari berarti salah, harusnya matahari bulan. Karena bulan kan ngikutin ke malamnya gitu kan. Tapi karena posisi malam di belakang, harusnya posisi bulannya juga di belakang. Kayak gitu ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin abang aja aja karena udah jam mau jam setengah 10 ya gitu. Udah cukup juga waktu kita materinya. Oke, cukup sekian dari Abang. Terima kasih kepada Kak Muti atas waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu para peserta dalam menjalani soal ujian besok. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Mutia dapat membantu kalian dalam menjawab dan mengerjakan soal SKD besok ya. Oke. Oke, Maaf Kak, ini semoga. udah mulai error nih wifi aku. Oke, oke. Oh iya, Oke, terima kasih teman-teman makasih semuanya. semuanya. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.